Bubur berarti. Bubur dikasih kembang, dikasih nisan. Waduh. Coba lihat nih berita. Kau lihat berita. Jaringan gas di Depok bocor, limbah B3, buang limbah B3. Apa itu B3, bro? Kalau setahu aku sih pokoknya yang bahaya-bahaya, beracun-beracun. Pisau. Ya begitu, iya pisau bisa sebenarnya. Terus kaca, Baterai gitu berarti, bro, ya? obat-obat nyamuk itu beracun tuh. Mungkin, saya kan nggak tahu juga nih, bro, ya. Cari di Google lah, tolong lah cari Google lah. Cari Google loh. Kalau menurut Google ya, kebanyakan B3 tuh bahan baku, terus bahan-bahan olahan kayak bahan-bahan limbah bekas gitu, kata Google gitu. Berarti ya mencemari lingkungan gitu ya? Bisa jadi. Iya nggak sih? Masa sih? Beracun, berbahaya beracunnya ya sih. Rasaku B3 tuh iya sih, tapi masuk sih. Rasaku tapi B3 tuh bisa dari bahan baku kayak alamiah gitu loh. Baru ada sintesis juga. Ya macam-macam loh kan. Biasanya dari industri atau enggak domestik. Kalau yang kayak logam gitu apa ya kira-kira masuk B3 gitu ya? Logam. Aku tuh pernah dengar tuh merkuri kalau nggak salah. Dan itu kayak logam gitu. Ini apaan tuh? Oh iya betul tuh. Iya betul. Bukannya merkuri itu ada di ini ya, makeup aja. Berarti bahaya dong kalau dipakai, bro. Iya juga. Masa di makeup aja? Masa ada di makeup? Iya, betul. Tapi loh, cewek-cewek pakai makeup aman-aman aja. Loh, itu kisahnya Ratu Elizabeth I, bro, yang dia nggak pernah menunjukin muka aslinya, bro. Kan gara-gara disinyalir gara-gara merkuri itu juga, bro. Oh iya. Iya, bro. Lucu juga. Serius, men. Nah, Serius. ibaratnya bahan berbahaya beracun jadi kosmetik begitu kan. Iya kan? Tapi memang cok, dulu Cina aja gua pakai itu cok. Buat apa? Nggak tahu katanya biar abadi. Nggak tahu ngerti aku. Terus yang kalau yang kayak di kasus-kasus pertambangan gitu nggak salah banyak juga nggak sih? Merkuri. Oh iya betul. nggak sih? Apa? Merkuri itu biasanya dipakai di tambang emas kan. Tambang emas tuh banyak. Kenapa sih merkuri itu bisa dipakai di tambang emas tuh gara-gara kenapa ya? Nggak tahu, padahal merkuri itu mudah terbakar ya kan? Habis itu mudah menguap. Mudah terbakar. Iya, setauku. Iya, cair juga, tapi dia tuh gampang menyebar di permukaan air gitu. Jadi, iya gitu. Berarti kalau kayak yang di tambang emas kan orang dulang tuh. Terus buat misainnya kan berarti pakai merkuri ya tadi dapat tuh tangkap tuh. Berarti dia nyampur ke air cemari sungainya juga dong. Iya sih, pasti. Cuma sungai. Oh. Iya. Terus Ekosistem di dalamnya juga pasti. Kayak ikan-ikannya itu kayak apa? Iya. Kalau misalnya ada orang yang makan gitu. Nah, itu pasti kena paparan merkurinya itu sih. Kalau yang ku dengar itu ada pernah kasus di Pesawan Lampung, nah itu kena keracunan merkuri. Nah sebanyak kalau tidak salah itu sebanyak 180 lebih warga di dusun Cikantor itu kena terindikasi keracunan akut gara-gara merkuri itu. Kamu pernah dengar beritanya yang orang-orang makan ikan-ikan ngambang di atas sungai itu? Itu sudah yang dibilang tadi. Itu gara-gara merkuri tuh. Iya, pencemaran air pasti gara-gara merkuri. Kok bisa? Orang nggak sadar kita merkuri bahaya gitu tapi masih dipakai. Kayaknya Bukannya- warganya tuh nggak tahu kalau itu tercemar. Iya. Cuman kayak lihat oh ikannya tuh ngambang, tapi nggak tahu kayak itu ternyata airnya tercemar karena merkuri. Merkuri itu dari mana sih asalnya? Merkuri itu logam berat sih, tapi kayaknya di daerah dusun situ tuh ada penambangan emas. Jadi limbahnya tanggul limbahnya tuh kayaknya bocor, jadi tercemar sungainya. Tapi berarti kan kalau kayak gitu banyak dong orang bisa dapat merkuri berarti masih apa ya bahasanya kayak diperjualbelikan secara legal gitu nggak sih mudah ditemukan? Iya sih. Itu harusnya kan kalau misalnya kayak gitu tuh ada yang kayak kalau biasa kita beli barang
yang kayak gitu tuh kayak apa ya? Pasti kalau misalnya aku yang biasa beli bensin 1 tong tuh kan ada yang kayak gambar api mudah terbakar gitu-gitu. Nego Mercury ini ada nggak ya? Harusnya ada sih MSDS dari Mercury tersendiri. Iya. Pasti ada kayak informasi produknya Iya. sendiri, kayak potensi bahayanya. MSDS itu apa? Ya apa itu? MSDS itu setauku material safety data sheet. Itu kayak apa ya? Kayak informasi dari produk tersebut, terus itu tuh dia kayak bahayanya apa aja. Di situ ada penanganannya berarti ya? Iya, kayak gitu juga. Oh. Jadi di MSDS itu dijelaskan kalau misalnya merkuri karakteristiknya ini, suhu dan lain-lainnya. Oh, ini nah ada aku lihat di Google nah. Apa bro? MSDS Mercury. Padahal sudah lengkap loh di sini. Tuh. Dia keadaan fisik penampilan, cair, heavy liquid. Terus titik didihnya tinggi juga ya, 356 derajat Celcius. Kan Cuk, metal. Nah, informasi bahaya padahal ada loh. Potensi efek kesehatan akut. Sangat berbahaya jika terjadi kontak kulit, kontak mata, menelan, inhalansi dan sebagainya. Berarti serem nih coy ini. Bahaya nih, Bro. Ngeri juga. Padahal ada pakai ini. Terus kalau pertolongan pertamanya kayak mana itu? Nah, di sini ada nih dijelasin. Pertama itu kalau misalnya di kontak mata Udah dapat nih. Udah ada periksa dapat. dan lepaskan Ini. jika ada Bisa lensa di grup kontak. coba buka. Nah, Iya. kalau misalnya kena kulit itu segera harus dibasuh kulitnya pakai air selama 15 menit. Nah, kalau misalnya inhalasi, pindahkan penderita ke udara segar supaya dia tuh enak bernapasannya. Terus jangan lupa hubungi para medis juga. Kalau misalnya terhirup, segera longgarkan pakaian yang ketat. Nah, seperti kerah, dasi atau ikat pinggang. Kalau misalnya tertelan, jangan mengusahakan muntah kecuali bila anjurkan oleh petugas medis. Nah, untuk alat pelindungnya, pastikan untuk menggunakan respirator yang disetujui atau bersifat atau setara. Respirator itu yang sesuai bila ventilasi tidak memadamkan, pakai perisai wajah. MSDS itu biasanya dikeluarin sama siapa? Siapa yang mengeluarkan MSDS ya? Cek lagi, Bro. Perusahaannya. Cari dulu Cuk. Perusahaan. Kok bulat gitu? Produsen bahan kimia. Oh, produsen. Untuk mengkomunikasikan potensi bahaya dan aspek lain terkait penanganan bahan kimia termasuk regulasi. Oh, berarti MSDS itu dibuat dan pokoknya diproduksi lah sama perusahaan yang memproduksinya. Berarti kalau misalnya sudah kejadian-kejadian kayak gitu, apa ya menurutku ya, kayak bukan kesalahan dari perusahaan nggak sih? Karena kan sudah dikasih tahu tuh bahayanya, efeknya, terus penanganannya kayak apa. Ya, Iya, menurutku yang salah yang pakai sih sebenarnya, karena bisa jebol itu tanggulnya kok bisa. Berarti tempat pengolahan limbahnya nggak bagus dong. Itu kan? Bahaya banget, apalagi sampai ke manusia kan. Ada yang sampai meninggal, keracunan, ada yang lumpuh seumur hidup. Oh iya. Ada. Apalagi di kasus di Minamasa itu kalau nggak salah ada ribuan warga dia gara-gara makan ikan juga kan di sana mayoritas nelayan dia orangnya, masyarakatnya. Terus gara-gara makan ikan keracunan merkuri, mereka kena racunnya juga. Akumulasi sampai berarti. lumpuh ya. Jadi terakumulasi gitu kan. Iya. Yo akumulasi. Di Jepang itu ya? Iya di Jepang. Padahal tapi zaman kapan sih, sudah lama. Padahal Jepang tuh termasuk budayanya ini ya, apa ya, disiplin banget gak sih? Iya. Bisa ya? Di Jepang loh. Ya kalau di kono ya wajar lah ya kan. Ya Jepang, Bro. Iya TTA bro. Jepang, Bro. Berarti apa yang harus apa ya? Kayak untuk nanggulanginya sih. Padahal kan kalau misalnya dibilang dari usaha dari menanggulangi dari produsennya kan, dari pengelola, dari pabrik kan sudah ada tuh MSDS-nya tadi. Kalau dari konsumen apa kira-kira? Disiplin. Tapi kok disiplin doang? Kayaknya orang-orang Jepang sudah disiplin.
itu lebih ke memang harus yang pakai merkuri itu sih harus ngejaga banget itu kalau sudah dipakai ya diusahakan tidak bisa kontak ke manusia langsung, harusnya sih begitu. Oh, tambang emas ya? Aku belum paham tadi sebenarnya. Aku cuma baca nih, jadi aku searching tadi kan. Merkuri itu digunakan untuk memisahkan biji emas dari logamnya. Kayak apa tuh dia sistemnya? Berarti kayak kalau orang nambang tuh kan biasa digini-giniin kan, ya kan? Terus kan nanti ada partikel-partikel pasir, emas. Berarti buat misahin antara pasir gitu ya? Kabar ya bro, gimana sih? Betul. Hah, yang gimana jadi itu? Jadi sih? soalnya merkuri itu dia ngikat Besi. unsur Besi. emas. Oh, Jadi, emasnya yang ya, ngikat. emasnya yang terikat. Jadi nanti dia emas yang kecil-kecil yang untuk pisah-pisah itu terkumpul satu sama merkuri. Pakai yang ini alat nih. Ya bisa. Mas siapa tuh? Mas Udin. Emas ada lah. Mas di sana Jawa. kayaknya. Orang Arab kayaknya. Nah, Baru kalau misalnya sudah diikat tuh, udah diikat sama merkurinya, terus diapain sih? diambil itu Dipisahin. merkuri sama emas ya. Pakai tangan. Nggak dipisah. Bisa pakai tangan sih. Biasanya disedot pakai suntikan gitu kayaknya dari Dipisah. Iya. Oh bisa. Oh, minggir. Terus penanganan sama kalau disimpan bagaimana, ada nggak di MSDS itu? Kamu tahu sih tentang penanggulangan di mus, jangan kamu Aku punya tambang ilegal kalau nggak salah. Serius? Canda lah gitu. gimana tadi tuh Par? Kamu bilang apa tadi? Nggak dengar kan? Nah, kan kemarin tadi kan dipisahin katanya Yasin tadi merkuri sama emasnya. Nah, terus di penyimpanan merkurinya ini diaturnya bagaimana gitu. Terus penanganannya kalau misalnya ada sesuatu terjadi itu bagaimana juga. Kalau itu aku nggak tahu sih. Coba cari di Google lagi. Cek. Tapi rasa kalau nyimpan menyimpan. tuh yang penting tuh pokoknya kalau misalnya kecelakaan gitu sih harus ada pencegahan, terus ini sih pengontrolan gitu-gitu segala macem. Coba cari Par, ada nggak? Strategi penyimpanan zat dan bahan kimia yang benar. Penyimpanan bahan kimia atau merkuri nih? Merkuri kan masih bahan kimia bro. Bahan kimia bisa banyak umum. Iya. Ada asam sulfat. Oh ada juga di ini di MSDS-nya. Ada kan MSDS-nya? Nih di bawah. Ada kah? Penanganan Coba lihat sih. itu loh di grup kita, grup nongkrong biasa. Nih pencegahan, simpan dalam tempat terkunci, simpan wadah kering, jangan menelan, jangan menghirup gas uap, asap, semprotan, jangan pernah menambahkan air pada produk ini. Nah dalam hal ini ventilasi harus cukup, pakai peralatan pernapasan yang sesuai. Jika tertelan, segera dapatkan saran medis dan tunjukkan wadah atau label. Hindari kontak dengan kulit dan mata, jauhkan dari oksidator dan logam. Itu untuk pencegahannya. Pencegahannya tuh bro, penyimpanannya simpan pada wadah yang tertutup. Jadi simpan pada tempat yang sejuk, berventilasi cukup. Terus jangan disimpan pada suhu di atas 25 derajat. Baru ada pengontrolan nih. Di dalam penyimpanan itu ada pengontrolan. Baik dari rekayasa kontrol, perlindungan pribadi, sama perlindungan pribadi di kasus dari tumpahan yang besar. Rekayasa kontrol itu ada sediakan ventilasi pembuangan atau kendali teknik lain untuk menjaga konsentrasi udara uap. Yang pribadi, pastikan untuk menggunakan respirator yang disetujui bersertifikat, seperti gunakan juga sarung tangan dan sepatu boot. Perlindungan pribadi dari tumpahan besar, jadi ya gunakanlah APD yang lebih inilah, lebih maksimal lah walaupun harganya mahal. Berarti untuk nanggulangi biar kita tidak kenapa-napa Nah, juga kali ini kan? tumpahannya besar bro. Oh, iya. Kacamata Google, sarung tangan, alat Kacamata penasaran. Kacamata Bisa Google. searching dong bro. Iya dong. Masuk. Searching dari Alat mana? pernapasan untuk menghindari inhalasi produk. Gunakan pakaian pelindung. Berarti gunakan pakaian pelindung ini kayak ini kali ya, wear pack gitu mungkin ya. Ya, bisa. Kalau dari cara menanggulangi kebakaran dari unsur merkuri ini gimana ya? Cara Emang ada? menanggulanginya? Di Emang ada MSDS biasanya ada nggak sih?
Nah, kalau kebakaran itu terjadi kalau merkuri itu pada suhu 200 sampai 300 derajat Celcius. Lalu kalau pada tumbuhan besar itu biasanya menggunakan semprotan air untuk mengurangi uapnya karena sifat dari merkuri ini mudah menguap. Lalu untuk merkuri ini juga bisa membahayakan ledakan. Jadi kalau terjadi ledakan itu biasanya terjadi kontak dengan litium dan rubidium dan itu menghasilkan ledakan yang keras. Berarti ledakan keras kayak di Oppenheimer itu ya? Itu udah beda coba. Beda ya, beda. Beda. Itu lebih K3. Oh, beda. Oh. Terus kalau bisa kan itu kan tadi kan kalau Kayak kita mau blasting mungkin. Ketawa gitu dong. Lucu nih. itu kan tadi kan kalau kita mau nyimpan kan berarti sama kita mau pakai kan. Iya. Dia kan ada apa ya cara-caranya lah saya jelaskan. Masuk sih. Saya jelaskan kan. Merkuri. Tapi kalau misalnya kita mau buang nih bro, kayak apa tuh bro caranya? Buang apa? Merkurinya kan nggak selamanya dong kita selalu nyimpan, otomatis namanya zat punya daya pakainya lah menurutku. Pasti ada waktunya untuk Limbah dibuang. lah, limbah jadinya. Cara penanganan limbahnya lah. Masuk B3 nggak sih merkuri? Biasanya ada pembuangannya. Masa ada juga? Ada. Oh, berarti Mas Deso harus melakukan tuh. Ada. Jadi pembuangan limbahnya itu ya limbahnya harus dibuang sesuai dengan peraturan pengendali lingkungan. Atau sebentar lagi peraturannya apa? Tiap tahun bisa berubah. Ada. Kalau tahun ini apa itu bro? Kalau kita searching bro. Buka dulu coba. Cara Apa sih? pembuangan B3 merkuri. limbah B3 merkuri. Iya, bilang siapa? Pengolahan limbah alat kesehatan. Emang enggak? Katanya tadi ada dong Mas Des. Ada, tapi nggak gantung peraturannya. Oh. Karena kan tadi setiap tahun berubah dong. Bukan setiap tahun berubah. Bisa berubah. Bisa berubah. Kemungkinan dulu. Tergantung hubungan. Kenapa berhenti nih? Masih nyari bro. Penasaran bro. Jadi apa Jok? Lu nyari apa sih? Cara buang limbahnya itu. Tahu sih harusnya sama aja nggak sih? Kayak nyimpannya itu beda. Limbah B3 sih harusnya jadi peraturan. Nggak ada loh. Oh ini nah, pengelolaan limbah B3. Apa itu? Coba baca dulu. Medis tapi belum terjadi bro. Ada tuh aku dapat nih. Ada apa dapat? Terkait peraturan nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Jauh ini itu sih yang terbaru, jadi tidak ada yang Ini Pertek air limbah B3. Kalau dia tuh nggak tahu nih Pertek itu apa. Nah ini ada aku dapat di Google nih. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Itu caranya tuh limbah B3 ditimbun pada landfill TPA. Namun harus dengan pengenalan tingkat tinggi. Kayak kalau kamu lihat loh, ada yang kayak limbah nuklir yang di Jepang tuh, yang di Fukushima itu kan masuk ke dalam tong tuh. barel-barel. Nah, barel tuh yang ada logo-logo hazardnya yang kayak, ya itulah. Nah Apa itu itu? tuh logo-logo hazard itu bro, yang kayak logo Area bro. Nih itu cara limbah B3 dimasukkan dalam drum atau tong-tong, kemudian dikubur dalam landfill yang didesain khusus untuk mencegah pencemaran limbah B3. Jadi itu kayak, Oh, ditanam iya juga. ditanam, Kubur berarti. kubur, dikasih kembang, dikasih nisan. Waduh. Innalillahi. Tapi merkuri itu bersifat korosivitas gak sih? Oh, iya Pak. Iya kan? Kayaknya pernah baca gitu di MSDS gitu. Jadi nggak bisa di dalam tong ya? Kamu tahu juga PMS di Sfer? Ada proyek mungkin sama Yasin nih. Wah, aku yang tahu. Nah sini tapi- jalan terus. Sepengetahuanku itu
merkuri ini non korosif sih. Hah? Oh iya. Iya. Oh mungkin dia B3 tapi nggak bagian non korosif. Karena mobilitasnya tuh kan tinggi dan Oh, merkuri korosif. iya ternyata Tapi ke merkuri kulit. Iya. Ke kulit, mata, maksudnya ke manusia mungkin. Ini kan kalau yang kutangkap nih dia ke manusia, mungkin tetap penanganannya sama dengan cara dimasukkan dalam tong, tapi mungkin tongnya beda. Bisa jadi dari plastik, bisa dari ya rekayasa limbah. Betul. Perlu adanya rekayasa limbah karena kan limbah-limbah begini kan Harus disesuaikan. harus disesuaikan lagi, tidak mungkin langsung dibuang begitu aja kan. Oh iya. Wah, kalau langsung dibuang kayak tadi, ada ikan ngambang dimakan kena kita. Itu di peraturan mana cuy? Itu tadi di Google. Nah, aku mau nanya, nah kan kayak asam sulfat, kayak misalnya dicampur ini, campur ini. Nah, kalau merkuri ini gimana dia reaksinya yang terjadi kalau misalnya dicampur apa aja? Apa yang nggak boleh dan apa yang boleh gitu. Merkuri itu Mg ya simbolnya. Hg. Hg ya. Iya. Oh iya, Mg itu magnesium. Kalau yang tadi katamu Par itu kayak tanah campuran dari natrium karbida dan merkuri, lalu aluminium, timah, besi itu bereaksi dengan ngeri gitu. Kayak, Ngeri? Iya, dengan semangat. Jadi kayak reaksinya tuh sangat wah gitu. Berbahaya. Iya, sangat berbahaya. Berdasarkan apa tuh valid nggak? Valid ini masuk MSDS. Oh iya. Iya. Kalau efeknya ke manusia itu biasanya apa? Kalau merkuri itu bisa terkonsumsi sama manusia, efeknya ke manusia itu gimana? Aku ada baca nih di MSDS. Kalau dampak ke manusia itu dia tuh efek-efek karsinogenik sih, dapat menyebabkan kerusakan pada organ seperti darah, ginjal, hati, otak, sistem saraf perifer, sistem saraf pusat. Kalau lain beracun, efek pada manusia itu sangat berbahaya jika terjadi kontak. Kayak tadi Jackie bilang, korosif dia bagi kulit. Bisa bikin jerawatan berarti bro. Wah, betul sekali. Bisa jerawat. Hilang kulitnya. Ini gua baca nih. Itu di kosmetik kan ya. Itu di mana lagi tuh? Alergi wajah, iritasi kulit sampai kanker bro. Kanker apa? Kanker kulit. Nggak ada kanker kulit. Berarti merkuri ini parah banget ya, kayak kita harus benar-benar memperhatikan kayak pengolahannya, memperhatikan MSDS-nya. Jadi kita kalau misalkan memakai merkuri ini sangat harus diperhatikan kayak mana menanggulangi Petunjuknya. ya petunjuk Harus dari paham banget MSDS-nya. Jadi karena kan udah dikasih tadi MSDS-nya, jadi kalau misalnya ada terjadi ya seperti kasus-kasus yang sudah terjadi, ya itu berarti dari orangnya sendiri belum Ada bisa. konsumennya bro ya. Iya. Tapi kan kalau sebelum menanggulangi kita harus mencegah dulu nggak sih? Iya. Nah dari itu mencegahnya kita harus membaca MSDS. Sedia payung sebelum panas, sebelum hujan. Belum hujan. Susah sih tapi kalau rakyat. Konoha. Gimana ya? Kena dulu bro, harganya. Udah bro, login bro, lanjut bro, login. Ya lanjut. Baik, aku mau ambil HP. Login.